Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ana Fariha Mubarok dan rekan saya Muhammad Zaini Johan dan Muhammad Hafid akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mode Non-Profit Berbasis Misi. Mata kuliah Islamic Microfinance in Indonesia, dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Syakur LC MEI. Pendahuluan. Amal perbuatan memiliki peran utama dalam kelahiran dan pertumbuhan industri keuangan mikro global. Akhir-akhir ini ada langkah untuk mengurangi ketergantungan lembaga semacam itu atas donasi dan mengubahnya menjadi berkelanjutan, lembaga keuangan mikro. Pendekatan berbasis misi untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan Islam melibatkan beberapa mekanisme nirlaba, seperti sedekah, zakat, auqaf, dan qard hasan. Sedekah jariyah dan melibatkan wakaf atau wakaf tanah, properti, dan aset fisik untuk tujuan amal. Qard hasan menyeratkan pinjaman yang bebas dari keuntungan apapun, atau kembali ke pemberi pinjaman dan lebih sering disebut sebagai pinjaman tanpa bunga. Pembahasan. Dalam materi kami akan ada 4 materi pokok, yaitu yang pertama zakat. Nanti di dalamnya akan membahas penerima yang memenuhi syarat, estimasi zakat, zakat dan pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan zakat. Kedua, wakaf, membahas tentang karakteristik dan aturan wakaf. 3, qard hasan. 4, model keuangan mikro nirlaba. Poin pertama, zakat. Zakat adalah salah satu pilar fundamental dalam Islam. Zakat secara harfiah berarti untuk memurnikan, untuk mengembangkan, dan menyebabkan untuk tumbuh. Zakat adalah bagian kekayaan seseorang yang ditentukan untuk dibagikan di antara kategori mereka yang berhak menerima itu. Seseorang yang berhak atau berkewajiban membayar zakat disebut muzaki, dan individu yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Tujuan program keuangan mikro Islam pada transformasi mustahik menjadi muzaki dalam kerangka waktu tertentu. Baiklah, adapun untuk poin yang kedua yaitu mereka-mereka ataupun para penerima zakat yang memenuhi syarat ataupun yang sudah ditetapkan dalam 8 asnaf. Di sini jelaskan bahwasanya Islam memberlakukan pembatasan penggunaan dana zakat yang wajib untuk mengalokasikan ataupun mengalirkan dana-dana tersebut ke dalam kategori-kategori penerima zakat yang telah ditetapkan ataupun 8 asnaf tadi. Adapun 8 asnaf tersebut ialah yang pertama fakir. Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Biasanya orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Dan untuk yang kedua yaitu miskin. Miskin sendiri di sini tingkatannya sedikit lebih di atas dari fakir. Yang mana orang-orang di sini disebut miskin karena mereka memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tidak lebih dari itu. Jadi sedikit berbeda antara fakir dan miskin. Dan untuk yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga penyaluran kepada pihak-pihak yang telah ditentukan ataupun pihak-pihak yang membutuhkan. Dan untuk yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam atau menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar orang-orang tersebut semakin mantap meyakini agama Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dan yang kelima yaitu riqab, memerdekakan budak. Yang mana di zaman dahulu banyak sekali orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar ataupun menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Dan orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.
Untuk yang keenam yaitu gharim ataupun biasa disebut orang yang memiliki hutang. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, maka hak untuk menerima zakatnya akan gugur. Jadi tidak diperbolehkan untuk berkepentingan yang maksiat, yang bertujuan untuk maksiat. Dan yang kedua yaitu fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lain sebagainya. Dan untuk yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil juga biasa disebut sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan penjelasan atau perjalanan jauh, termasuk pekerja, pelajar yang berada di tanah perantauan. Tapi menurut sebagian besar ulama kontemporer, zakat dapat dibayarkan kepada badan-badan ataupun kelembagaan-kelembagaan yang telah ditetapkan untuk mengurus zakat. Contohnya seperti Basnas, Lazis, dan lain sebagainya. Yang mana di sini untuk pengurusannya yaitu mengurusi orang miskin yang membutuhkan, seperti dalam menyediakan layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Dan untuk poin yang ketiga yaitu estimasi zakat. Zakat sendiri pada dasarnya adalah pungutan tahunan wajib atas kekayaan orang dewasa dan individu muslim yang mungkin memiliki kekayaan yang lebih dan yang telah ditentukan jumlahnya. Ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah hal ini juga akan berlaku di organisasi agar kekayaan menjadi tanggung jawab zakat. Dan hal tersebut haruslah tetap dalam kepemilikan muzaki selama 1 tahun kalender hijriah ataupun haul. Dan juga harus memiliki ambang batas minimum ataupun nisab. Zakat tidak dipungut dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan barang-barang kekayaan yang digunakan untuk pribadi dan tujuan keluarga. Zakat dipungut dari tabungan yang diubah menjadi kekayaan dari seseorang individu dan tetap dalam kepemilikannya selama 1 tahun kalender. Dan seterusnya, hasil pertanian itu juga dikenakan pada kekayaan yang dicirikan sebagai saham. Misalnya emas, perak, inventaris perdagangan, dan ternak. Yang jelas, zakat tidak dikenakan kekayaan yang bersifat alat produksi seperti alat pertanian, mesin, dan lain sebagainya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu zakat dan pemberdayaan ekonomi, yang mana setiap zakat yang terkumpul ataupun yang diperoleh haruslah bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi dan bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Dalam program ini, adapun target pertama dalam zakat adalah mereka-mereka yang tergolong miskin dan mereka-mereka yang memiliki kebutuhan mendesak. Jadi setiap ada orang yang memiliki kebutuhan mendesak maka berhak untuk menerima zakat. Adapun tahap selanjutnya, dana zakat akan digunakan sebagai penyuplai ataupun untuk menjalani program-program seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan sebagai peningkat keterampilan melalui pemenuhan biaya-biaya mereka dengan menggunakan dana zakat. Dan dana zakat juga dapat disediakan sebagai modal awal untuk usaha mikro bagi mereka, baik dalam bentuk hibah langsung ataupun pinjaman, ataupun ekuitas mikro tanpa ekspektasi pengambilan tergantung pada tingkat kerentanan mereka. Ini akan memungkinkan orang miskin untuk menghasilkan file ataupun sarana mata pencarian berkelanjutan
dan mengubahnya dari kategori zakat ataupun penerima menjadi pembayar zakat ataupun muzaki. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pengelolaan dana zakat. Dari perspektif keuangan mikro, pengelolaan dana zakat meningkat ataupun memiliki dua masalah penting, yang mana masalah tersebut berkaitan dengan apakah orang miskin seharusnya menjadi penerima hibah ataupun penerima pinjaman. Yang mana di sini menyediakan kredit bergulir melalui pinjaman Qard Hasan dari hasil zakat yang dikumpulkan, memastikan bahwa dana tersebut sekarang secara otomatis diusur ulang setiap kali pinjaman dilunasi. Dan itu hasilnya adalah penyedia layanan keuangan sesuai syariah yang berkelanjutan untuk miskin. Mereka yang berani dihadapkan pada kemungkinan untuk tetap berhutang pada periode yang diperpanjang jika pembebasan liberal tidak diberikan kepada mereka, dan jika tidak dapat membayar dengan sangat semangat Qard Hasan yang sebenarnya. Memang ini melanggar esensi dari zakat, menarik seseorang keluar dari hutang. Materi selanjutnya adalah wakaf. Karakteristik dan aturan wakaf. Pada dasarnya, karakteristik dasar wakaf adalah keabadian. Wakaf properti tidak dapat dijual atau dialihkan dalam keadaan normal. Penghapusan karakteristik wakaf dari suatu harta membutuhkan prosedur hukum yang sulit dan panjang karena wakaf adalah tindakan kemurahan hati sukarela. Persyaratan ditentukan oleh pendiri harus memenuhi syaratnya selama tidak bertentangan atau melanggar salah satu aturan syariah. Artinya, pendapatan wakaf harus eksklusif digunakan untuk tujuan dan sesuai dengan ketentuan pendirinya. Dokumen wakaf berisi semua ketentuan pendiri wakaf. Yang selanjutnya adalah Qard Hasan. Qard Hasan secara harfiah berarti pinjaman yang indah. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman tanpa mengharapkan pengembalian atas pokok. Dari sudut pandang lembaga keuangan mikro, Qard Hasan bisa jadi dilihat sebagai instrumen mobilisasi tabungan dan biaya. Secara hukum dan istilah keuangan, Qard Hasan adalah kontrak pinjaman dengan nominal pengembalian nol. Yang terakhir adalah model keuangan mikro nirlaba. Sejauh ini kita telah membahas 3 mode non-profit utama Islam keuangan mikro. Yang pertama tadi yaitu zakat, wakaf, dan Qard Hasan. Kami sekarang menggambarkan menjadi model keuangan mikro. Ini adalah model yang hanya menggunakan mode non-profit, tetapi dapat dengan mudah dimodifikasi untuk memasukkan mode profit juga. Modelnya adalah disajikan pada gambar tersebut. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 3 dengan judul mode non-profit berbasis misi. Jika ada keterangan yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih.